Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Ferry Kawita selaku dosen pengampu dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal atau debt to equity ratio menggunakan data rasio keuangan. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Francesca Karina Sitohang dengan NIM akhir 335, yang kedua Agung Saputra Pratama dengan NIM akhir 349, ketiga Rion Gusni Saputra dengan NIM akhir 350, Wijar Abdul Jabar dengan NIM akhir 353, Ferrari Julian Andra dengan NIM akhir 354, Rizka Putri Awalia dengan NIM akhir 355, dan saya, Echa Reva Feriska dengan NIM akhir 352. Selanjutnya, untuk pengertian struktur modal akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian struktur modal. Struktur modal perusahaan adalah bauran atau proporsi pendanaan jangka panjang perusahaan yang direpresentasikan dalam bentuk liabilitas, saham preferen, dan saham biasa. Utang dan ekuitas merupakan dua kategori utama dari sumber pendanaan. Struktur modal merupakan bauran atas pendanaan yang dipilih untuk membiayai keseluruhan operasional dan pertumbuhan perusahaan dengan menggunakan berbagai variasi sumber dana. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang memaksimalkan harga saham perusahaan. Next. Baik, di sini ada teori struktur modal, pendekatan tradisional pada kondisi pasar sempurna dan tidak ada pajak, nilai perusahaan atau biaya modal perusahaan dapat diubah dengan cara mengubah struktur modalnya. Pendekatan ini dominan dianut pada awal tahun 1950. Lalu teori Modigliani dan Millier bahwa dalam serangkaian kondisi dan asumsi tertentu, nilai sebuah perusahaan seharusnya tidak terpengaruh oleh struktur modalnya. Apapun cara sebuah perusahaan mendanai kegiatan operasionalnya, struktur modal tidak akan relevan mempengaruhi nilai perusahaan tersebut. Modal asumsi yang mendasari teori MNM sangat tidak realistis. Hasil yang tidak relevan dari teori tersebut sangatlah penting. Dengan mengindikasikan kondisi-kondisi yang menunjukkan struktur modal yang tidak relevan, MNM menyediakan petunjuk tentang kondisi yang memungkinkan struktur modal relevan dan dengan demikian mempengaruhi nilai perusahaan. Okay, next. Faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, struktur aktiva. Perusahaan yang memiliki aktiva tetap lebih banyak daripada aktiva lancarnya, cenderung memiliki utang yang lebih tinggi. Yang kedua, ukuran perusahaan. Perusahaan besar memiliki opsi dan akses pendanaan yang lebih banyak dan mudah dibandingkan dengan perusahaan kecil. Ketiga, profitabilitas. Profitabilitas perusahaan yang tinggi cenderung memiliki struktur utang yang rendah. Perusahaan dengan profit atau keuntungan yang tinggi memiliki dana internal yang lebih banyak. Keempat, tingkat pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang sedang berkembang pesat tentu ingin melakukan ekspansi usaha yang lebih besar. Kelima, risiko bisnis. Semakin tinggi risiko bisnis perusahaan, maka perusahaan cenderung kesulitan dalam memperoleh pendanaan dari sumber eksternal. Dan hal itu akan mendorong perusahaan untuk memaksa menggunakan dana dari sumber internal. Keenam, pengendalian perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.
Perusahaan akan selalu berhadapan dengan masalah keagenan atau agensi problem. Salah satu cara mengatasi masalah keagenan adalah dengan mengambil utang sebagai sumber pendanaan. Tujuannya adalah agar tercipta pengendalian dari luar perusahaan. Ketujuh, biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan dana. Yang menjadi prioritas perusahaan adalah sumber dana yang memiliki biaya modal yang paling murah. Kedelapan, kestabilan penjualan. Kinerja penjualan produk yang relatif stabil berefek pada aliran kas perusahaan yang ikut stabil. Selanjutnya, aliran kas yang stabil memungkinkan perusahaan untuk mengambil hutang yang lebih besar. Kesembilan, peraturan undang-undang dalam industri tertentu. Peraturan pemerintah bisa sangat berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan. Bahkan batas persentase utang dan ekuitasnya sudah ditentukan. Terakhir, preferensi stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah manajer perusahaan, pemegang saham, dan kreditur. Semua pihak mempunyai penilaian subjektif terhadap struktur modal. Selanjutnya ada proses pengolahan data. Yang pertama ada rasio likuiditas, current ratio atau CR sama dengan aktivitas lancar per hutang lancar dikali 100%. Yang kedua ada rasio probabilitas, return on asset atau ROA sama dengan aktivitas lancar per hutang lancar dikali 100%. Terus yang terakhir ada rasio leverage, debit to equity ratio atau DER sama dengan hutang total per modal dikali 100%. Kerangka berpikir dan perumusan hipotesis, H1 variabel CR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap DER. H2 sama dengan variabel RO secara mutual berpengaruh signifikan terhadap DER. Metode penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu penelitian yang berawal dari teori untuk kemudian menggunakan logika deduktif dalam menurunkan hipotesis penelitian, serta pengukuran dan pengujian empiris secara statik agar dapat memperoleh hasil penelitian. Selanjutnya ada prosedur dalam pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada 5 perusahaan yang terdiri dari PT Gudang Garam, PT Indofood Sukses Makmur, PT Wijaya Karya, PT Astra Internasional, selama periode 2018 sampai 2022, yang kemudian kami uraikan menjadi definisi operasionalisasi variabel dan data time series. Variabel yang pertama adalah current ratio sebagai variabel X1. Definisi operasionalnya adalah rasio yang membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan hutang jangka pendek. Untuk pengukurannya, aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Skalanya adalah rasio likuiditas. Yang kedua ada return on asset atau ROA sebagai variabel X2. Ukuran kemampuan perusahaan adalah ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Pengukurannya adalah EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Untuk skalanya adalah rasio profitabilitas. Yang ketiga adalah ada debt to equity ratio. Sebagai variabel Y,
adalah imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Untuk pengukurannya, total hutang dibagi modal dikali 100%. Skalanya adalah rasio leverage. Lalu, di sebelah kanan ada tabel data time series yang terdiri dari perhitungan current ratio sebagai variabel X1, perhitungan ROE sebagai variabel X2, dan DER atau debt equity ratio sebagai variabel Y. Metode selanjutnya ada metode analisis data. Analisis yang digunakan dalam penelitian kami adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu struktur modal. Setelah melakukan hasil uji data menggunakan SPSS, kami berikut adalah hasil dari uji parsial atau uji T. Yang pertama, untuk hipotesis current ratio terhadap debt equity ratio memiliki nilai signifikasi 0,640, di mana kurang dari 0,05 sebagai nilai alfa. Maka untuk interpretasinya, statistiknya adalah H0 gagal ditolak atau HA ditolak dengan ilmiah, HA tidak didukung data empiris. Dan yang hipotesis kedua adalah ROE terhadap debt equity ratio dengan nilai signifikan 0,043, di mana kurang dari 0,05 sebagai nilai alfa, maka interpretasinya statistik H0 ditolak atau HA diterima dengan ilmiah, HA didukung data empiris. Berikut adalah hasil uji hipotesis yang kami gambarkan melalui model empirik. Maka untuk hipotesis pertama, variabel current ratio secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap debt equity ratio. Dan hipotesis 2, variabel ROE secara simultan berpengaruh signifikan terhadap debt equity ratio. Selanjutnya, Kesimpulan dari hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal atau debit to equity ratio menggunakan data rasio keuangan yang diperoleh dari hasil menganalisis informasi yang telah didapat melalui laporan keuangan yang terdiri dari 5 perusahaan, yaitu PT Gudang Garam, PT Indofood Sukses Makmur, PT Wijaya Karya, PT Astra International, dan PT PLN selama 5 periode dengan metabulasi data dan menguji data untuk menguji apakah terdapat hubungan antara variabel menggunakan SPSS dengan 3 tahap analisis regresi berganda. Dapat disimpulkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap struktur modal. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas dalam kasus ini, return on asset yang tinggi justru akan menghasilkan struktur modal yang tinggi pula. Baik. Sekian presentasi hasil dari tugas kami mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal menggunakan data rasio keuangan. Kami kelompok 5 memohon maaf apabila dalam mempresentasikan tugas ini masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.